Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo gengs, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Sri Mulyani ingin jual Pulau Bali untuk bayar utang pemerintah. Dari yang ter-up-to-date Beredar sebuah dari tangkapan 65 layar Safa. artikel berita yang menyebutkan Gengs, Menteri setelah Keuangan Sri kemarin Mulyani diberitakan berencana bahwa ingin Menteri menjual Pulau Bali Keuangan untuk membayar Sri utang Mulyani pemerintah. Indrawati Tangkapan layar ini pun berita tentang janji-janji beredar di Jokowi media sosial yang bikin Facebook. mules. Akun dengan nama Zehan Keluhan Sri membagikan Mulyani ini tangkapan pun layar juga pada 2 ditanggapi Oktober oleh 2020. Sekretaris Dalam BUMN, unggahannya ini diberikan Said Didu. narasi yaitu Bali terjual pun hutang tetap berjalan lancar, nggak bakalan Pernyataan bisa Menteri berhenti. Keuangan Sri Jadi Mulyani untuk dalam apa acara dijual? World Bank di Jual aja Jakarta lu pada hari Kamis buat 30 bayar Januari utangnya. lalu itu Emangnya Bali terus menuai milik Bu sorotan Kiki? publik. Mulyani itu Unggahan ini seperti pun mendapatkan bentuk respon dari kesadaran 27 yang warganet telah diungkapkan serta 16 publik komentar setelah dan sekian lama 87 kali ditutup-tutupi. dibagikan ulang. Kini katanya Menteri berpredikat Dari terbaik hasil dunia itu penelusuran sadar tim bahwa Jakarta, beban Medcom, keuangan ini klaim Menteri semakin Keuangan berat, Sri Mulyani akan terutama menjual Pulau untuk Bali adalah memenuhi salah. janji-janji Faktanya kampanye berita ini berlian hoax pada untuk 2 juta 2017 orang. yang Kali ini diunggah supply kembali demandnya di dan mana? dibantah langsung oleh Sri Mulyani. Begitu tuturnya. Dilansir dari Detikcom, Namun, Menteri Keuangan Sri dia Mulyani janji kampanye membantah tersebut ternyata sejalan pemberitaan dengan tidak tujuan benar atau hoax terkait keinginannya menjual Bali untuk membayar hutang. Menteri Sri menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar dan merupakan sebuah fitnah. Hoax atau fitnah besar, tulis Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya @smindawati. Ia menjelaskan bahwa berita hoax itu tersebar sejak Oktober 2017. Berita itu berjudul, Sri Mulyani, jika rakyat mengizinkan daerah Bali kita jual untuk bayar hutang. Melalui akun resmi Facebook Sri Mulyani Indrawati yang telah terverifikasi bercentang biru, memberikan klarifikasinya yaitu hoax atau fitnah besar. Pada bulan Oktober 2017 telah beredar berita fitnah tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani yang seolah-olah mengeluarkan pernyataan, jika rakyat mengizinkan, daerah Bali kita jual untuk bayar hutang. Link berita tersebut telah dihapus dan adminnya juga telah menghilang. Namun demikian, sebuah akun Facebook bernama Sandiah pada tanggal 10 Agustus 2018 mengunggah screenshot berita tersebut dan mendapatkan banyak tanggapan serta share. Berita tersebut adalah fitnah keji dan tidak benar. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak untuk diperjualbelikan. NKRI sejak diproklamirkan oleh pendiri bangsa kita, terus kita jaga kedaulatan dan kemerdekaannya dengan membangun sampai ke pelosok negeri untuk menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Itu adalah mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang kita jalankan secara konsisten dan penuh kesungguhan. Keuangan negara, APBN termasuk kebijakan utang negara selalu kita jaga dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Keuangan negara, APBN dan utang negara dibahas dan disetujui oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang APBN dan diperiksa serta diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan di depan DPR. Semua informasi, data dan kebijakan dibahas secara terbuka dan disampaikan secara transparan kepada publik melalui website Kemenko. Dan Masyarakat harus kalian semakin selalu hati-hati setia dan jangan untuk percaya kepada menunggu berita kabar-kabar fitnah dan yang berita palsu terupdate serta dari tidak 65 benar Safa. seperti tadi. Geng, Beredaran setelah berita kemarin fitnah dan tidak benar diberitakan tersebut bahwa sengaja Menteri dilakukan Keuangan untuk menyerang Sri pemerintah, Mulyani kebijakan Indrawati fiskal dan keuangan negara secara tidak berdasar tentang dan janji-janji untuk Jokowi menyerang yang bikin pribadi Menteri mules. Keuangan RI. Tindakan hukum Keluhan bagi Sri pembuat Mulyani dan ini pengedar pun berita hoax juga akan dilakukan ditanggapi terhadap oleh pemilik akun mantan sekretaris bernama Sandia yang BUMN, mengedarkan Said berita Didu. fitnah dan tidak benar. Sehingga kesimpulannya, Pernyataan Menteri Menteri Keuangan Keuangan Sri Sri Mulyani Mulyani dalam acara yang World akan Bank di menjual Pulau Jakarta Bali pada adalah hari Kamis salah. 30 Januari Faktanya lalu berita itu ini adalah hoax terus pada menuai sorotan 2017 publik. dan Itu kemudian seperti diunggah bentuk ulang dan telah kesadaran dibantah langsung yang telah diungkapkan oleh akun publik Sri setelah Mulyani. sekian lama ditutup-tutupi. Kini katanya Menteri berpredikat terbaik dunia itu sadar bahwa beban keuangan ini semakin berat, terutama untuk memenuhi janji-janji kampanye yang Lama-lama rakyat bisa disuruh jual diri sama Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti tidak jengah dalam membuat rakyat khawatir dengan kebijakannya. Teranyar, Menteri berpredikat terbaik dunia itu mengeluarkan jurus baru. Jika biasanya dia menggunakan jurus andalan untuk berutang untuk mengatasi masalah keuangan pemerintah, kini dia pun beralih ke jual aset negara. Opsi itu muncul saat Sri Mulyani 3 jalur pendanaan ibu kota baru.
Ketiga jalur itu antara lain berasal dari pengelolaan barang milik negara atau BMN, belanja kementerian dan lembaga, serta dana alokasi khusus atau DAK fisik. BMN yang dimaksud oleh Sri Mulyani mencakup sejumlah opsi, mulai dari penjualan aset negara, hibah, tukar-menukar aset, dan juga penyertaan modal. Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule naik pitam, sebab kebijakan Sri Mulyani monoton, cenderung sangat merugikan rakyat, dan juga tidak memiliki gebrakan yang bisa dibanggakan. Ini menteri kalau nggak utang, jual surat utang, jual aset. Ujarnya yang tampak bosan dengan jurus monoton Sri Mulyani di dalam akun Twitter pribadinya sesaat lalu pada hari Kamis 5 Desember. Dia pun khawatir jika seluruh jurus itu sudah dikeluarkan dan tidak juga berhasil, Sri Mulyani pun bakal menjual harga diri rakyatnya sendiri. Lama-lama sih kita semua disuruh jual diri, ya nggak sih? Sindir Iwan Sumule. Sebelumnya pun diberitakan, Sri Mulyani usul jual aset negara demi pindahkan ibu kota. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan 3 jalur pendanaan ibu kota baru yang bisa dibiayai melalui anggaran pendapatan dan juga belanja negara APBN murni. 3 jalur tersebut adalah pengelolaan barang milik negara atau BMN, belanja kementerian dan lembaga, serta dana alokasi khusus DAK fisik. Opsi pemindah tanganan BMN sendiri dapat dilakukan melalui penjualan aset negara, hibah, tukar-menukar aset, dan penyertaan modal. Sri Mulyani menuturkan, penjualan dapat dilakukan ke pihak lain melalui lelang sehingga uang diperoleh untuk kas negara. Penjualan ini biasanya kepada pihak lain melalui lelang dan uangnya masuk ke kas negara. Ini tujuannya tentu pemerintah terlalu berat memiliki barang milik negara yang membutuhkan maintenance dan mengoptimalisasi value dari BMN tersebut, kata dia pada hari Rabu 25 September yang lalu. Menurut dia, jalur pendanaan melalui APBN harus dipikirkan matang-matang, lantaran pendanaan ibu kota dari sumber tersebut dirancang sebesar 89,4 triliun rupiah, atau 19,2% dari total anggaran ibu kota baru sebesar 466 triliun rupiah. Menurutnya, APBN harus turut serta membiayai ibu kota baru demi memenuhi barang publik atau public goods di lokasi tersebut. Public goods keseluruhannya digunakan oleh APBN. Oleh karena itu, dalam konteks APBN perlu ada perencanaan, jadi bisa terlihat dampak fiskalnya dan juga trade-off terhadap prioritas pembangunan yang lain di dalam APBN tersebut, ujar Sri Mulyani. Kemudian, ia pun menjelaskan 3 jalur penggunaan APBN murni bagi pembiayaan ibu kota secara rinci. Pertama, untuk pengelolaan BMN terdapat skema yang bisa digunakan. Di antaranya adalah pemanfaatan BMN secara langsung, yakni aset-aset milik negara di ibu kota lama bisa dimanfaatkan oleh swasta, sehingga negara akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota yang baru. Biasanya untuk hibah ini dilakukan pemerintah antar pemerintah. Jadi nanti kami akan serahkan BMN ke pemerintah daerah. Sementara itu kalau tukar-menukar aset bisa dilakukan dengan swasta atau Pemda, di mana kami bisa mengganti aset dengan aset yang mereka miliki, tutur dia. Kedua, pendanaan ibu kota baru melalui APBN bisa dilakukan melalui belanja kementerian dan juga lembaga. Adapun belanja kementerian dan lembaga ini ditujukan khusus untuk infrastruktur utama, misalnya gedung kementerian dan lembaga gedung legislatif, sehingga sarana pendukung seperti sarana pendidikan dan juga sarana kesehatan pun bisa tercukupi. Meski demikian, ia mengatakan bahwa pemerintah belum mengalokasikan anggaran khusus bagi masing-masing kementerian dan lembaga untuk pemindahan ibu kota di dalam APBN 2020. Karena masing-masing kementerian dan lembaga belum mengalokasikan anggaran khusus terkait pemindahan ibu kota. Kalaupun ada anggaran yang mendukung pemindahan ibu kota, kementerian lembaga bisa mengoptimalkan pagu anggaran yang sudah disediakan di APBN tahun 2020. Jelas dia. Ketiga, jalur pendanaan ibu kota baru melalui APBN murni adalah melalui DAK fisik, yang merupakan bagian dari pos transfer keuangan daerah dan dana desa atau TKDD. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, DAK fisik bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan raya, sarana kesehatan, dan sarana prasarana pendukung lainnya.
Demi ibu kota baru, Jokowi rela jual aset negara. Memindahkan ibu kota memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Menteri Bappenas Bambang Brojonegoro menyebutkan setidaknya membutuhkan dana hingga 466 triliun untuk memindahkan ibu kota. Dan dari mana biaya pemindahan ibu kota itu? Jelas, pemindahan ibu kota itu adalah dengan menjual aset negara.